Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid Al-Huda, jamaah salat tarawih yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita memulai pada 10 hari terakhir di malam ganjil ya. Insyaallah besok kita akan melaksanakan saum Ramadan yang ke-21. Berarti malam ini adalah malam ganjil ya. Nah, terkait dengan malam ganjil ini, di dalamnya ada malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Dan kapan waktunya itu adalah rahasia Allah. Sehingga yang bisa kita lakukan apa? Kita memperbanyak dalam 10 hari terakhir adalah ibadah-ibadah, di antaranya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah itikaf ya. Jadi itikaf ini di beberapa tempat sudah menjadi budaya ya. Bahkan di 10 hari terakhir ini banyak yang bermukim full 10 hari di masjid gitu ya. Bahkan banyak warga negara Indonesia yang saat ini berangkat umroh untuk mengejar 10 hari terakhirnya di sana gitu ya. Jadi kembali ke Indonesianya setelah lebaran. Itu luar biasa ya perjuangannya. Karena itu berbarengan dengan umroh di saat sedang menjalankan ibadah saum yang tentu tantangannya lebih berat. Setiap ibadah yang semakin berat tantangannya, semakin berat yang dilakukannya, maka pahalanya semakin besar. Ibadah haji diantaranya itu ibadah yang cukup berat karena harus sabar antrinya, harus mengeluarkan sejumlah uangnya gitu ya, harus mengikuti prosesnya, itu luar biasa dan pahalanya sangat besar. Makanya di rukun Islam diletakkan nomor 5, itu adalah penyempurna dari seluruh rukun Islam dari 1 sampai 5 ya. Jamaah Masjid Al-Huda yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perbanyak amalan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang pertama apa? Itikaf ya. Jadi itikaf boleh full dari sejak Isya sampai subuh, boleh 10 hari terus menerus ya. Boleh hanya malam ganjilnya saja, atau boleh mungkin mulai dari tengah malam. Jadi setelah Isya pulang, nanti tengah malam ke sini sampai menjelang sahur ya. Silahkan berapapun lamanya, yang penting kualitas itikafnya. Yang pertama adalah harus niat ya. Jadi niat di dalam hati kita beritikaf di masjid ya, berapapun lamanya. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya ya. Jadi harus ada niat. Lalu yang kedua apa? Salat malam. Jadi salat malam ini salah satu keistimewaan di bulan Ramadan. Tarawih itu adalah salat malam yang ditarik. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan salat malam setelahnya. Boleh ya. Kalau kita setelah tarawih melaksanakan witir, maka salat malam nanti di malam hari apabila Bapak dan Ibu sekalian terbangun, silahkan salat malam saja. 2 rakaat silahkan semampunya. Ya, tidak dibatasi ya. Salat malam dan tidak diakhiri dengan witir, karena witirnya sudah. Dalam satu malam itu hanya 1 kali gitu ya. 1 kali ya apakah 3 rakaat atau 1 rakaat. Dan pada umumnya witir itu 3 rakaat ya. Jadi salat malam silahkan. Nah, sebetulnya tidak hanya 10 hari di bulan Ramadan, tetapi di 10 hari bulan terakhir di bulan Ramadan ini keutamaan yang sangat luar biasa, dilipat gandakannya luar biasa, dan kita berharap mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian amalan yang ketiga yang harus diperbanyak di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah perbanyak baca Al-Quran, tadarus. Jadi selain itikaf, salat malam, perbanyak baca Al-Quran. Apakah harus malam saja? Tidak harus malam. Malam dipenuhi dengan Al-Quran, siang ditambah, pagi ditambah ya, silahkan ya. Jadi yang tadinya misalnya sehari 1 juz, maka di 10 terakhir ini boleh 2 juz, boleh 3 juz, silahkan ya, diperbanyak lagi. Karena setiap pahala ya, setiap 1 huruf yang dibaca mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Al-Quran itu ada berapa? Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat ya, 6.236 ayat ya. Dan di antara 30 juz ini ada sebanyak
77.439 kata. Kata itu misalkan gini, bismillahi, ya. Bis, ya, bi, kemudian ismi, Allah, itu 3 kata, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, jadi 5 kata. Bismillahirrahmanirrahim, 5 kata. Nah, Al-Quran 30 juz, itu ada 77.439 kata. Lalu ada berapa huruf? Bismi, misalnya. Ba, sin, mim, ya. Itu ada berapa kata? Ya. Itu menurut Imam Syafi'i, Imam As-Syafi'i, itu Al-Quran itu terdiri dari 1.027.000 kata. Ya, maaf, huruf, ya, huruf bukan kata. Kalau kata 77.439 kata. Kalau huruf ada 1.027.000 huruf, ya. Kalau satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, kita hatam Al-Quran, itu berarti kita dapat 1.027.000 kata dikali 10. 10.270.000, gitu ya. Jadi harus semakin semangat, karena setiap kebaikan pasti akan bermanfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tadi jadi yang pertama apa di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu itikaf, salat malam, tadarus Al-Quran, dan yang keempat adalah berzikir dan berdoa, ya. Zikir-zikir silahkan diperbanyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Silahkan perbanyak. Doa silahkan diperbanyak. Boleh doa kombinasi dan zikir, ya. Baik dalam keadaan sedang setelah sholat ataupun dalam keadaan di luar itu, gitu ya, silahkan. Dalam perjalanan boleh perbanyak zikir. Insya Allah manfaatnya selain zikir menenangkan hati, juga zikir menjadikan energi kita menjadi lebih powerful, ya. Jadi kalimat-kalimat zikir termasuk membaca Al-Quran juga zikir sebetulnya. Nah, itu akan membangunkan energi kita, ya. Akan membangkitkan energi kita. Dan yang kelima adalah perbanyak istighfar. Apa bedanya zikir dan istighfar? Kalau istighfar ini lebih kepada permohonan maaf, permohonan ampun yang sungguh-sungguh, ya. Karena dalam perjalanan kehidupan kita selalu ada noda-noda dosa, gitu ya, yang nempel, yang kecil-kecil. Ibarat sebuah kaca, itu kan nempel debu dan sebagainya. Kalau tidak kita elap, maka itu akan buram. Nah, elap kaca itu istighfarnya, gitu ya. Jadi dengan istighfar ini kita akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, baik diketahui ataupun disadari ataupun tidak, gitu ya. Jadi istighfar. Dan yang keenam, yang tidak kalah pentingnya adalah bersedekah, ya. Nah, jadi di 10 hari terakhir ini siapkan uang-uangnya, canceling berjalannya coba diperlambat, gitu ya. Kan seringnya meluncur cepat, gitu ya. Nanti lambat. Setiap ada jamaah berhenti, setiap jamaah berhenti, gitu ya. Jangan meluncur dengan cepat. Manfaatkan bersedekah, ya. Karena sedekah ini adalah sangat utama. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pada saat bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, ya Allah, amalan apa yang kau paling sukai dari diriku? Apakah salatku, apakah saumku, apakah zikirku, atau apa?" Ternyata semuanya itu bukan. Yang Allah sukai dari Nabi Musa adalah ketika Nabi Musa membantu orang yang membutuhkan atau bersedekah. Karena pada saat kita bersedekah, Allah sesungguhnya dekat dengan orang yang kita berikan sedekah. Makanya doa-doa orang yang kita berikan sedekah itu makbul, ya. Silakan perbanyak sedekah. Kemudian yang ketujuh, nah ini juga yang tidak kalah hebatnya, ya. Memberi makan buka puasa, ya. Memberi makan bagi orang yang buka puasa atau memberikan iftar lah, ya, tidak harus makan. Nah, ada beberapa yang kalau di Jakarta itu bis kota itu kan seringnya perjalanan itu kan macet. Jadi sering maghrib di perjalanan. Ada yang cerdas tuh anak muda. Dia bawa permen. Sederhana, hanya membagikan permen bisa dapat pahala puasa, gitu ya. Luar biasa. Jadi memberi buka orang yang berpuasa itu juga merupakan keutamaan yang sangat luar biasa di 10 hari terakhir ini. Jadi saya resumkan, ya. Jadi mari di dalam 10 hari terakhir ini kita perbanyak. Yang pertama adalah kita perbanyak itikaf, ya. Setiap kita ke masjid dalam waktu sholat apapun, niatkan kita itikaf agar hati kita senantiasa terpaut dengan masjid. Karena salah satu golongan yang dilindungi Allah di hari akhir nanti adalah seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, jadikanlah itikaf ini untuk menciptakan agar hati kita terpaut dengan masjid. Jadi itikaf, salat malam, tadarus, ya.
kemudian berzikir dan berdoa yang keempat, yang kelima istighfar, yang keenam bersedekah, dan yang ketujuh memberi buka puasa orang yang saum. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita ambil pelajarannya baik untuk saya maupun untuk kita semua. Kita lanjut dengan salat tarawih, namun sebelum itu kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.